Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Leo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Leo. Ketemu lagi kita di channel Leo Solution, channel solusinya Microsoft Office. Yuk, kali ini kita akan belajar membuat sebuah organization chart. Bersama-sama kita buat semenarik mungkin chartnya. Sobat Leo, seperti biasa kita mulai dengan lembar kertas kerja baru. Pilih blank presentation. Pada layar, hapus title dan subtitle defaultnya. Berikutnya saya akan membuat sebuah shape. Pilih rectangle atau persegi 4. Klik kiri pada mouse, tahan, dan tarik sesuai dengan ukuran kertas kerja. Jika sudah, lepaskan. Sesuaikan luasan shape terhadap kertas kerjanya. Berikutnya saya akan menambahkan sebuah foto atau image yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk struktur organisasi. Klik kanan pada mouse, pilih format shape, lanjutkan ke pilihan fill. Untuk line-nya saya beri no line, dan untuk fill-nya kita akan ambil foto atau image. Wah, Bang Leo-nya tiba-tiba muncul. Bukan Sobat Leo, bercanda. Jika Sobat Leo punya foto, ambil fotonya melalui insert, pilih insert from a file, pilih foto Anda dan selanjutnya klik open. Selain itu, Sobat Leo juga bisa mencari foto melalui stock image atau online picture. Lalu bagaimana cara menghapus background dari foto ini? Pertama, pilih dulu fotonya dan kita menuju menu picture format. Menu ini tidak akan muncul apabila kita belum menselect fotonya. Berikutnya kita ke pojok kiri pada menu, di situ ada icon remove background. Klik, dan pada fotonya akan tampak arsiran merah muda, yang artinya warna tersebut adalah bagian yang akan kita hilangkan. Pada layar kecil yang ada di sebelah kiri, akan tampak preview hasilnya. Sobat Leo, di sini ada bagian dari foto yang masih ikut terarsir. Kita perlu mengeditnya sedikit. Kita pilih icon ini, mark areas to keep. Klik dan tahan mouse kiri, beri tanda area yang ingin dipertahankan. Simpan hasilnya dengan cara klik icon keep change. Oke Sobat Leo, kita lanjutkan. Silahkan atur ukuran fotonya. Ini contoh bagaimana kita menghilangkan background foto di PowerPoint. Silahkan kreasikan foto Anda sendiri. Dan saya sudah menyiapkan beberapa foto yang akan kita gunakan untuk latihan. Kali ini saya akan mengatur ukuran foto-foto ini dan akan memberikan bayangan agar foto ini tampak seperti 3 dimensi. Silakan Sobat Leo ikuti cara saya. Untuk memberikan bayangan, Sobat Leo pilih dulu salah satu foto, lalu klik kanan pada foto, pilih format picture. Jika sudah, pilih efek dan pilih shadow. Ganti preset dan pilih perspektif yang ini. Jika sudah, aplikasikan format ini ke foto yang lain dengan cara ke menu home, pilih format painter, klik 2 kali hingga kursor mouse berubah menjadi kuas. Lalu klikkan kuas ini ke foto yang lain. Sobat Leo, sekarang kita punya foto personil yang dapat kita letakkan di struktur organisasi yang berikutnya akan kita buat.
dan foto Bang Leo ini akan kita hapus. Ini tadi hanya kita gunakan untuk contoh cara menghapus background. Berikutnya, saya siapkan lagi slide baru. Kita akan membuat struktur organisasi. Kita buat dulu satu buah shape lingkaran, atur ukuran dan ketebalan garisnya. Sobat Leo, ikuti langkah-langkahnya, dan nanti saya akan kembali lagi. Setelah lingkarannya jadi, kita akan menduplikatnya menjadi beberapa lingkaran dan memberinya garis komando. Pastikan Sobat Leo mengikuti panduan saya ya. Jika dirasa terlalu cepat, Anda bisa ulang timelinenya. Untuk garis komandonya kita insert beberapa line, sesuaikan kebutuhan untuk chartnya. Dan untuk ketebalan garisnya, sesuaikan dengan lingkaran yang kita miliki. Atur agar semuanya presisi. Rangka organization chart-nya sudah siap. Sementara saya akan grup rangka ini menjadi satu agar nanti mudah disetting. Dan berikutnya kita akan merubah 3D rotation-nya menjadi yang ini. Kayaknya kurang pas, coba saya ganti lagi. Oke, kita pakai yang ini saja Sobat Leo. Sekarang kita letakkan foto personel ke dalam chart tersebut. Silahkan ikuti langkah yang saya lakukan.
Pilih semua gambar, select all, lalu atur posisinya kembali. Berikutnya kita akan membuat kotak untuk nama dan jabatan, atau Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di struktur tersebut. Insert shape, dan saya akan memilih rectangle rounded corner. Copy shape ini menjadi beberapa kali dan letakkan di masing-masing personil. Setelah itu, posisikan di belakang foto. Saya select semua foto, lalu kita klik kanan pada mouse, pilih bring to front, dan kita bisa lihat sekarang posisi kotaknya berada di belakang foto. Select all dan group seluruh objek ini. Dan langkah berikutnya saya akan membuat background dan sedikit mendekorasi slide ini, serta nanti kita juga akan menganimasikan seluruh objek agar slide ini tampil lebih menarik. Sobat Leo, sebagian besar cara menambahkan gambar, insert shape sudah saya jelaskan. Jadi langkah-langkah berikutnya tidak perlu saya jelaskan secara lisan. Sobat Leo tinggal melihatnya secara visual di video. Sekarang saya akan menambahkan teks. Caranya, Sobat Leo menuju menu insert, lalu pilih text box, letakkan di area manapun, kemudian ketikkan teks yang diinginkan.
buat text box lagi. Nanti Sobat Leo bisa gunakan untuk pemberian nama dan jabatan. Sesuaikan kebutuhan. Di sini saya cukup memberikan contoh cara untuk membuatnya. Sobat Leo, berikut saya akan membuat hiasan dari donut chart. Caranya kita menuju menu insert chart, dan kita langsung pilih pie chart, klik donut chart. Akan muncul tabel bantu dan donatnya. Kita hapus dulu bagian yang tidak kita perlukan. Pada tabel, kita sudah disediakan 4 potongan donat. Kita akan jadikan 10. Ikuti cara saya, Sobat Leo. Donat sudah kita jadikan 10 bagian. Berikutnya kita setting untuk warna dan ukurannya. Saya perlu menggabungkan teks dan bagan struktur ini. Pilih semua objek yang ingin digabungkan. Sobat Leo, berikutnya saya duplikat chart donat tadi. Saya akan buat yang lebih besar untuk diposisikan di sebelah kiri. Kita akan perbesar donatnya dan memperkecil lingkaran bagian dalam. Grup kedua teks dan menu yang ada di kiri ini, dan posisikan ke depan. Lakukan hal yang sama untuk struktur organisasi, posisikan bring to front. Oke Sobat Leo, semua objek sudah berada pada tempatnya. Saatnya kita memberikan animasi pada setiap objek. Untuk kedua objek ini saya akan memberikan animasi lines.
Akan saya animasikan objeknya bergerak maju, dan nanti akan saya beri efek auto reverse dan repeat agar objeknya bisa bergerak maju mundur secara berulang. Gunakan animation pane untuk melihat animasinya sudah oke atau belum. Klik kanan pada mouse untuk membuka jendela efek. Kita akan memberikan efek auto reverse dan repeat. Oke, sip, animasinya sudah jadi. Sekarang terapkan ke objek yang satunya. Gunakan animation painter. Jadi Sobat Leo, jika ingin menerapkan format animasi yang sama ke objek yang lain, gunakan animation painter. Anda tidak perlu berulang-ulang menyusun animasi baru. Bedakan format painter dengan animation painter ya. Khusus yang ini hanya bisa diterapkan untuk menduplikasi animasi ke objek lain. Dan untuk donatnya saya akan memberikan animasi spin. Sesuaikan start dan durasi, atur sesuai kebutuhan. Dan sekarang untuk objek menu ini kita animasikan menggunakan fly in saja. Dan kita ganti arahnya dari kiri. Sobat Leo, untuk bagian struktur ini akan saya pecah, ungroup, karena saya akan memberikan animasi ke masing-masing objek personil. Jika Sobat Leo ingin animasinya tetap dalam satu grup, silahkan skip saja.
Karena semakin banyak animasi yang akan kita buat, maka kita akan membutuhkan waktu ekstra untuk menyusunnya. Sobat Leo, biasakan menggunakan selection pane untuk menyusun posisi objek, dan saran saya lebih baik Anda memberikan nama pada masing-masing objek agar Anda lebih mudah untuk mengenali objek-objek tersebut. Caranya, klik 2 kali pada nama objek. Di sini saya belum memberikan nama untuk masing-masing objek, namun saya hanya melihat pada kotak tersorot yang akan muncul ketika saya memilih salah satu objek tersebut. Selain itu, pada selection pane, Sobat Leo bisa mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan objek. Contoh, saat ini saya sedang menonaktifkan your text here, karena saya akan memberikan animasi pada kotak teksnya agar lebih mudah untuk mengeditnya. Setelah selesai, Sobat Leo bisa mengaktifkan kembali teksnya dengan cara klik Show All.
Pada tahap pemberian animasi ini, Sobat Leo dapat berlatih untuk menentukan seperti apa animasi yang akan ditampilkan. Mulai dari penempatan waktu, start and timing, penundaan waktu, delay, serta penempatan urutan animasinya berdasarkan objek. Gunakan animation pane yang ada di menu animasi dan selection pane yang ada di menu format objek. Baik Sobat Leo, inilah hasilnya. Video kali ini berdurasi panjang. Harapan saya Sobat Leo setia dan bersabar sampai akhir. Semoga tutorial ini bisa menjadi manfaat bagi saya dan Sobat Leo. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sobat Leo.